Ya, udah ready semua ya? Kita mulai nomor 1. Ya, silakan. Kosong 24612. 14 bukan? 14. Gimana polanya? Tambah 2 kali 2 tambah 2 kali Tambah 2. 2 kali 2. Tambah 2 kali 2. Ini tambah 2. Sip. Yuk, 14 ya. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut. Min 1, min 2, 2 kosong, min 4, 2, X, 4 min 16. Delapan bukan, Pak? 8. Iya, gimana caranya 8? Min 1 ke 2 dikali min 2. Lengkap 1 ya? Iya. Iya. Dikali min 2. Terus? Dikali min 2 lagi. Oke, sip. Ya, yang ditanya yang ini berarti min 4 dikali min 2 ya. Jadi 8. Kalau kita mau cari yang pola yang satu lagi, ini diapain? Ditambah 2 ya. Oke. Ada yang kurang jelas? Ada yang tanya? Oke, lanjut ya. Ya, yang ditanya X ya. Berarti kita cari untuk dapetin 6 dan 7 di gambar 1 dan gambar 2 untuk menentukan polanya. Enam bukan, Pak? 6. Gimana caranya 6? Yang di bawah ditambah yang paling atas. Yang paling bawah tuh yang ini, 2 sama 6. Ditambah? Iya, ditambah. Terus dikurangin sama selisih yang dua lainnya. Ditambah selisih. Selisihnya 2. Jadi 8 dong, ini 6. Dikurang 2, Pak. Dikurang 2. Gimana berarti? Ini 2 tambah 6. Iya. Terus dikurang 4 dikurang 2. Dikurang 4 kurang 2 gitu? Iya. Kalau ini 9 dikurang 2. 7. Ini dikurang min 1. Hah? Iya. 7 dikurang min 1. Kebetulan jawabannya ada ya. Iya, kebetulan pas dan jawabannya ada. Ada lagi pola lain nggak? Ya sebenarnya ini yang nggak boleh ya. Kalau pas 3 pola terus jawabannya ada. Empat kurang 1 ditambah 3 ditambah 2. Nah, iya, yang bawah ini dijumlahin, ya. Terus yang ini dikurangin, ya. 4 ditambah 2, 6. Yang ini ditambahin, dijumlahkan 5. Lalu yang ini dikurang, ya. 5 tambah 2 jadi 7. Jadi untuk yang X, ini dijumlahkan, ya. 2 tambah 3. Ditambah selisih yang atas, ya. 4 kurang 1. Jadi 5 tambah 3 ya. 8. Sip. Tadi oke juga ya. Ada yang kurang jelas? Ada yang tanya? Oke, lanjut. Yang ditanya X pada posisi 9.
X pada posisi 9. Yuk, yuk. Ya, ada yang dapat 2 kali 5, 10. Sepuluh kali 9, 90. Yuk. Gimana? Sembilan, 3 kali 3. Ini 3. Ini 3. Yuk, ada yang dapat? 10. 10. Ya, gimana caranya? Dikali 295 bagi 6 sama dengan 15. Yang kiri apa yang kanan? Kiri. Oh, yang kiri, gimana? 2 kali 9 kali 5. Oh, gitu, iya. Terus Ini sama dengan 15 kali 6 gitu ya? 15. Oke, kalau kita untuk dapetin rumus 9-nya, berarti 6 dikali 15 ya. 6 Dia dikali tinggal 15. ubah sama dengan X. Iya, betul, betul. Sip. Jadi kamu kali sama dengan yang kanan ya, 6 kali 15 ya? Oke. Ya, 6 dikali 15 itu 90. 2 kali 5 itu 10 ya. Jadi 9. 90 dibagi 10. Atau disederhanain juga boleh. 15 bagi 5, 3. 6 bagi 2, 3. Ini kan dibagi, 25 dibagi 5 itu 5. 8 dibagi 4 itu 2 ya. 5 kali 2. Ada yang kurang jelas? 8 kali 25, 4 kali 5. Ya. Ini 2, ini 5. Jadi 10. Ada yang kurang jelas? Nggak ada, lanjut ya. Oke, X pada posisi 41. Oh, ini bukannya 2 nih, kehapus. Ini harusnya 12 ya. 51. Wis, gimana caranya? Kaki yang kiri kali atas. Yang- Kurangin 5 kali 12 min 9. Oke, yang jadi dapat 41 itu 6 kali 8 ya, gitu. 6 kali 8 kurang 7 ya. Itu kamu bilang tadi 5 dikali 12 dikurang 9 ya. 60 dikurang 9. Ya, 51. Ada yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ya.
dalam satu kelas perbandingan siswa perempuan dan laki-laki C. 1:2. Apa? C. E. C. C. Oke, C. Gimana dapat C-nya? Siswa perempuan. Berapa bagian? Perempuannya kan ini ya. Ini perempuan, ini laki-laki. 1 bagian ya? 1/3 kali 100 Oh. kali 100%. Oke, sip. 1/3 dikali 100% ya. 100 bagi 3 itu 33 1/3. Ada yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas? Masih gampang ya. Lanjut. Oke, jika diketahui A per 2B sama dengan 3/5, 4B per 3C, 1/7. Yang ditanya A per C. Gimana cara nyarinya? B 9/70. 9/70. Kamu ngerjainnya gimana? Ya, sama, jadi A sama dengan berapa B, C sama dengan berapa B, baru diseperin. Oke. Ya, yang ditanya kan A per C ya. A per C itu bisa A dikali 1 per C ya. Tapi di sebelah kiri ada 3C, bisa juga A per C itu bisa 3A per 3C ya. Dikali 1/3C. Ini caranya bisa macam-macam, kamu pilih yang enak aja. Jadi, tadi A-nya sama dengan 2B-nya kali silang ya. A sama dengan 2B dikali silang, jadi 3 dikali 2B ya, 6B per 5. Lalu di sini ada, kalau kita bikin 1/3C ya, 1/3C, 4B-nya jadi turun ya, jadi 4B-nya turun ke bawah, 7 dikali 4B, 28B. Nah, biar jadi identitasnya A per C, berarti ini juga perlu 3A ya, kita kali 3 aja di sini. Jadi 3A, ini jadi 18B ya. 18B. Tinggal kita kali 3A dikali 1/3C, ya. Jadi 3A per 3C, jadi 18B per 5, 1/3C-nya 1/28B ya. Ini bisa 3 bisa coret ya. 18 dan 28 kita bagi 2 ya. Ada yang salah sini? Enggak ya, dibagi 2, 9. Iya, 9/14. Ini 14 ya. Jadi hasilnya 9 kali 1, 9. 5 dikali 14, 70B ya. Ada yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ya. Putri menyelesaikan waktu 3 jam untuk belajar menghadapi UTBK. Dia memutuskan untuk menghabiskan X% dari waktu tersebut untuk belajar TPS. Manakah dari berikut ini yang mewakili jumlah menit yang ia habiskan untuk pelajaran TPS? Ditanya jumlah menit ya. Bukan. Apa? C. C, ya. 3 jam itu kan 180 menit ya. 3 jam 180 menit. Jadi 180 kita kali X% ya. X per 100. Jadi dapatnya C ya, 180 per 100. Ada yang kurang jelas? Karena yang ditanyain menit ya. Ada yang tanya? Yang penting teliti baca soal cerita ya. Hitungannya mayoritas gampang hitungannya. Oke, lanjut. Pekerja A dapat mengecat sebuah dinding dalam waktu 4 jam. Si A ini 4 jam ya. Terus pekerja B dapat menyelesaikan waktu dalam waktu 3 jam. Jika dikerjakan dinding tersebut dikerjakan oleh A dan B bersama-sama,
waktu yang dibutuhkan. Ayo. Kalau masih ingat caranya sebentar. 5 detik. B. B apa domba, Bu? Bravo apa domba? Domba. Domba. Oke, gimana caranya? Kalau 4 bareng-bareng. 3. Ya, yang atas dikali ya. 4 kali 3 dibagi 4 tambah 3 ya. Atau 1/4 tambah 1/3 juga boleh ya. Ini seperti tapi dicara lebih praktis ya. 4 kali 3, 12 dibagi 7 ya. Ada yang kurang jelas? Ada yang tanya? Masih gampang. Oke, lanjut. Manakah nilai yang paling besar? Yuk. Mana yang paling besar? Yang mana? Domba maksudnya? Domba apa bravo? Bravo. Bravo. Ya, ini persennya bisa diabain. Di sebelah kiri itu, kalau yang bisa ngitung cepet sih dilihat aja bisa ya. Kalau yang ini bisa pola biasa, yang persennya bisa diabaikan. Terus yang sebelah kiri pecahannya, KPK-nya dibuat jadi berapa? 2, 3, 6, 6 ya. 6. Berarti ini jadi 2 kali kan. Kalau 3 itu 2 kali. 2 kali 11 gitu ya. Yang ini 2 kali 11. Yang ini jadi 3 kan untuk dapat 6. 3 kali 3 atau dibikin 11 kali 3 juga boleh, terserah ya. Ini 6 udah sama 1 kali 11 kali 2. Ini 1 kali 11 kali 4. Yang ini 2 dikali 11 kali 4 ya. Jadi 11 ntar bisa diabain ya. Jadi 2, ini 3 kali 3 9, 1 kali 2 2, 1 kali 4 4 ya. 2 kali 4 itu 8 ya. Yang paling besar yang 9. Ada yang kurang jelas? Ada yang tanya? Ada yang tanya? Jadi dari awal juga boleh. Ini kan yang persen itu kan, ini persennya pasti dicoret dulu ya, diabain. Terus ini kan kelipatan 11 ya. Kelipatan 11 berarti kamu pakai ini 1 aja. 1, 3, 2, 4, 4 gitu ya. Oke, bisa lanjut? Lanjut ya. Jika P 3X plus 2Y plus Z, Q 3Y plus 2X plus Z. Diketahui X, Y, Z-nya bilangan bulat positif. X lebih besar dari Y, lebih besar dari Z. Maka kesimpulannya, kalau kita mau menentukan A sama B, mana yang lebih besar misalnya, kita kurangin aja ya. A dikurang B. Kalau hasilnya positif, berarti A lebih besar. Kalau hasilnya negatif, berarti A lebih kecil dari B ya. P-nya kalau dikurangin aja. Bukan. P. A. Iya. Jadi kita kurangin ya. Sip. A ya. P dikurangi Q ya. P kurang Q, 3X dikurang 2X jadi X ya. Lalu 2Y dikurang 3Y jadi min Y. Z kurang Z habis ya. Nah, lihat dari yang diketahui, X-nya paling besar kan? Ya, X besar dari Y. Karena besar kurang kecil berarti ini positif ya. Positif. Maka kesimpulannya P-nya lebih besar dari Q.
Ada yang kurang jelas? Ya, tadi kalau membandingkan dua buah bilangan atau dua variabel ya, mana yang lebih besar, kita kurangi ya. A kurang B, kalau hasilnya positif, berarti A-nya lebih besar dari B. Kalau A kurang B itu negatif, berarti A-nya lebih kecil dari B. Ada yang kurang jelas? Ada yang tanya? Oke, lanjut ya. Jika 13X per Y sama dengan 7, maka berapa persentase Y terhadap 13X min Y? Y terhadap 13X min Y. Ya. Y per 13X min Y dikali 100%. Cari identitasnya yang mana? Ini 13X. B 16%. 16,67. Iya. 13 X-nya kan Y-nya naik ya. Berarti 13X itu 7Y. Ini diganti 7Y ya. Jadi Y dibagi 7Y dikurang Y ya. 7Y dikurang Y. 7 kurang 1 kan 6 ya. Jadi 1 per 6 ya. 1 per 6 dikali 100. Ya, 100 per 6, 16 per 6 ya. 16,66. Ada yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas? Jangan malu-malu ya kalau ada yang belum paham ya. Oke, lanjut. Jika 3A min 6 per B sama dengan 12, maka nilai dari 2 per B dikurang A. Min 4. Min 4. Wes. Gimana caranya? Dibagi min 3 aja. Dibagi min 3. Yang ini ya. Oke, lihat ini koefisiennya kan 3A. Di sini min 1 ya. Dari 3 biar jadi min 1 dibagi min 3. Kita cek yang ini kan min 6. Kalau dibagi min 3 ternyata 2. Ya, betul ya. Jadi ini kita bagi min 3 ya. Kita bagi min 3. 3A dibagi min 3 jadi A, min A ya. Lalu min 6, koefisiennya aja. Min 6 dibagi min 3 jadi positif 2. Jadi hasilnya 12 dibagi min 3, min 4. Yap. Ada yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas? Cukup jelas? Lanjut ya. Nilai dari 3 pangkat 2019 dikurang 3 pangkat 2017 dibagi 9 pangkat 1009 dikurang 9 pangkat 1008. Berapa hasilnya? Apa yang dikerjakan di langkah pertama? 9 dijadiin 3 pangkat aja ya. Jadi 9 pangkat A, 9 itu 3 pangkat 2 ya. 3 pangkat 2 dipangkatkan A. Jadi ini 3 pangkat 2A ya. Jadi yang bawah A, 1000. 3. How come? Yang di atas 3 pangkat 2017 keluarin, yang bawah Ya. jadi 3 pangkat 2018 kurang 3 pangkat 2016. 3 pangkat 2016 keluarin, coret atas. Wih, mantap ya. Yang bawahnya kan dikali 2 nih dengan petunjuk ini ya. Yang bawahnya dulu deh, yang atas sama ya. Jadi 3 pangkat 2 dikali 2, 1000 dikali 2, 2000, 9 kali 2, 2018 ya. Dikurang 3 pangkat ini 2016 ya. Ya benar, tadi yang dikeluarin yang terendahnya nih ya. Ini kan 2017 yang terendahnya.
3 pangkat 2017. Ya, 2019 kurang 2017, 2 ya. Jadi 3 pangkat 2. Yang bawah juga sama, yang terendahnya 2016 ya. Jadi yang kita keluarkan yang pangkat terendahnya. Jadi 18 dikurang 2016 itu 3 pangkat 2 ya. Nah, ini sama, unsur yang kanan bisa dicoret. Pangkatnya beda 1, lebih besar di atas ya. Jadi tinggal pangkat atas kurang pangkat bawah 1 ya. Jadi 3 pangkat 1 itu 3 ya. Ada yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas? Bisa diambilin kesimpulan nggak? Jadi kalau ntar ada sama-sama pangkat ya. Di sini misalnya yang di atas selisihnya 3 misalnya. Kalau yang bawahnya selisih 3, udah tinggal lihat itunya aja ya. Ini kan selisihnya 2 nih, 9 sama 17. 7 selisih 2. 8 sama 6 juga selisih 2 ya. Yang di atas paling tingginya 17. Ya, yang bawah 16 setelah dikurangin 2 ya. 7 kurang 6, 1. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut. Pak Hadi, seorang tukang kayu, dapat memotong 1 balok kayu dalam waktu 6 menit. Ya. 1 balok, motongnya 6 menit. Ya. 1 balok, waktunya, ini kalau menit, 6 menit. Setiap hari bekerja 8 jam. Ya. 8 jam, termasuk 60 menit istirahat. Jika suatu ketika ia mendapat pesanan 500 balok kayu, berapa hari waktu minimal yang ia perlukan untuk menyelesaikan pesanan? Ini dibulatkan kan ya? Jawabannya nggak persis, jadi dibulatkan. 500 balok. Istirahat 60 menit, berarti 1 jam istirahatnya ya. Jadi kalau dibilang 8 jam setiap hari dikurangi istirahat, berarti 8. 1 hari cuma 7 jam ya. 8. 8 hari. Iya. 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 Oke, ini per hari. Sip, 8 ya. Per hari berarti kan cuma 7 jam karena dipotong istirahat. Ya. 1 jam berapa banyak balok yang dikerjakan? Kan 1 balok 6 menit. Ya. Kalau 1 jam berapa balok? 1 jam kan 60 menit ya. Jadi kalau ini dikali 10 balok ya. Oke, jadi 70 balok per hari. 70 balok per hari. Nah, untuk 500 balok berapa lama? 500 dibagi 70 balok per hari ya. Berarti kita hitung hari, nolnya bisa kita coret ya. 50 dibagi 7, itu 7 kan 49. Sisa 1 ya, 7, karena yang ditanyakan waktu minimal, ya kan, kalau 7 hari belum selesai ya. Ini jebakan, kalau nggak teliti kita jawabnya lebih dekatnya ke 7 ya. Yang karena pembulatan dia paling nggak 8 hari udah pasti selesai ya. Jawabannya C ya. Kalau kita bulatkan ke 7, itu belum selesai pekerjaannya ya. Ada yang kurang jelas? Hati-hati jebakan di sini ya. Kita dapatnya 7/1/7. Wah, dekatnya ke 7 nih, gitu ya. Ini beda ya. Oke. Lanjut. Ya, ke nomor berikutnya. Perbandingan luas permukaan dan volume. Luas permukaan dan volume suatu bola adalah P. Jika jari-jarinya 20%, maka perbandingan luas permukaan dan volume yang baru adalah P perbandingan luas permukaan bola sama volume bola. Luas permukaan bola apa rumusnya? 4πr kuadrat. Volume bola 4/3 πr pangkat 3 ya. R-nya banyak kan di bawah, lebih banyak 1.
Ini jadi coret aja. Pi-nya bisa dicoret ya. 4-nya juga bisa dicoret, 3-nya naik ke atas ya. Jadi P sama dengan 3 per R. Lanjutkan. Yuk. Jari-jari menyusut 20%. Yang ditanya perbandingan yang baru. Ada yang dapat? Menyusut 20% berarti tinggal 80% ya. Naik 25%. Naik 25%. Oke, cara berhitungnya gimana nih? Naik 25%. Ya, yang ditanyakan perbandingan yang baru ya. Perbandingan yang baru. Nah, Biar gampang saya misalin R 10. Jadi pas yes. menyusut 20 tinggal 8. Ya, lebih enak ya. Kalau misalkan R-nya 10 awalnya ya. Setelah menyusut 20% jadi tinggal 8. Gitu kan? Iya. Terus P aksennya berarti? Tinggal 3 per 8. Iya, tinggal 3 per 8. Ini kan jadi P R aksen ya. Dari 3 ke 10 jadi 3 per 8. 0,3 jadi 0,375. Iya, betul. Ya, kalau dibalik, ini kan 0,8 sebenarnya. Tadi ya kalau 20%. Tapi kita balik aja jadi ya. 0,8 itu kan 80% 4 per 5 ya. Kalau dibalik, P aksennya jadi 5 per 4 dari awalnya ya. 5 per 4. Kalau jadi persen, tadi. Ini kan 125 ya. 1 seperempat. Ya. 1,25P ya. Jadi naik. Ada perubahan dari 1 jadi 1,25. Ada kenaikan. Ya. 0,25. Atau naik 25%. Ada yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut. Jaki ingin membuat kata sandi untuk berangkasnya yang terdiri dari 4 digit. Ya, 4 digit. Aturannya setiap digit bukan merupakan bilangan prima ganjil. Bilangan sandi yang bisa dibuat. Prima ganjil. Berapa aja prima ganjil? Kan kalau bilangan 0 sampai 9 ya. Nah, di antara 0 dan 9, prima ganjilnya adalah berapa aja? 3. 2 mah genap. Prima ganjil. 3, 5, sama 7 ya. 9 itu bukan prima. 7. Oke, yang nggak boleh dipakai ini ya, 357. 2401. How come? 7 kali 7 kali 7 kali 7. Wis, 7 kali 7 kali 7 kali 7. Kenapa 7 kali 7 kali 7 kali 7? Karena kalau sandi kan, jadi angka 0 di depan nggak apa-apa dong, kan sandi ini. Ya, betul. Ya, jadi dari 0 sampai 9 ada 10 angka, nggak boleh 10 3, angka. tinggal Ya, 7. nggak boleh. Terus Betul, bisa ya. diulang. Kalau sandi boleh diulang, karena juga nggak ada keterangan juga ya. Ini ada 10 angka, dikurang yang nggak boleh 3 angka ya. Jadi ada 7 angka yang bisa digunakan, 4 digit. Jadi ini ujungnya kan 9, ujungnya 9. 9 kali 9 ujungnya 1 ya. Jawabannya D. Ada yang kurang jelas? Mantap. Ada yang tanya? Oke, lanjut. Hasil kali 5 suku pertama. Dari satu barisan geometri adalah 72. Jadi suku pertama dikali suku kedua gitu ya. Dikali suku ketiga
kali suku keempat kali suku kelima itu 32. Ini barisan geometri ya. Jika jumlah suku ketiga dan suku keempat barisan tersebut adalah 6, U3 tambah U4 itu 6. Maka suku ke-6, ditanya suku ke-6-nya. Ayo, barisan geometri suku pertama, suku UN-nya apa? AR pangkat N-1 ya. Ya, ini diganti. Suku pertama itu kan A ya. Ayo, A dikali AR dikali AR kuadrat AR pangkat H. Ini salah nih. AR kuadrat dikali AR pangkat 3 dikali AR pangkat 4 ya. Itu 32. 16. 16. Apa dulu yang kamu cari? Yang ini nih. R. A-nya ada berapa nih? A-nya 1, ada 2. 5. Ada 5 ya. A-nya 5. R-nya ada 10. AR pangkat 2, 2. Sorry. R pangkat 10. 32 itu 2 pangkat? 2 pangkat 5. 5 ya. Semua pangkatnya kita bagi 5 ya. AR pangkat 2 sama dengan Ya. 2. AR kuadrat berarti 2 ya. 2. Kita bagi 5 semua pangkatnya. Lalu, yang ini. AR Suku pangkat ketiga. 2 tambah AR pangkat 3 itu 6. Ya, AR kuadrat ditambah AR pangkat 3 itu 6. Mana bisa disederhanain, ini sama-sama punya AR kuadrat kan? Ya. AR kuadratnya kita keluarin ya. Jadi ini 1 ditambah R ya. 6. Ini ketahui 2 nih ya. 2 dikali berapa jadi 6? 3. Ya, ini 3 ya kan? 1 tambah berapa jadi 3? 2. Berarti R-nya adalah 2. Kalau R-nya 2, kita masukin ke sini, substitusi ya. R-nya 2. 2 pangkat 2, jadi 4 kan? Ya. A dikali 4 sama dengan 2. Berarti A-nya adalah setengah ya, 2/4. Yang ditanya U6. U6 apa rumusnya? AR pangkat? AR pangkat 5. 5 ya. A-nya tadi setengah, 2 pangkat 5 ya. Dibagi 2 jadi 2 pangkat 4 ya. 5 kurang 1. 2 pangkat 4 itu 16. Ada yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ya. Angka di bawah yang merupakan jumlah 2 bilangan kuadrat. Ayo. Enam satu. Berapa tambah berapa? 36 sama 25. Iya, bilangan kuadrat itu kan ada 1, ada 4, ada 9, 3 kuadrat, 4 kuadrat 16, 5 kuadrat 25, 6 kuadrat 36, 4, 9, dan seterusnya ya. 60. Tinggal dicari mana nih ya. Kalau 4 kan nggak bakal mungkin dapat segini ya. Ya, 61 adalah 25 tambah 36 ya. 61. 100 juga bisa, Pak. 100. 49 ya, 36. 64 tambah 36. 36. Wah, iya nih nggak boleh nih. Ya, ada 2 jawaban ini. Ya, 25 tambah 36. Ini 36 tambah 64 ya. Oke, soalnya boleh 2 jawaban nih. Ada yang tanya? Nggak ada, lanjut ya. Jika suatu pesawat terbang dari Lombok menuju Jakarta. Berangkatnya jam 7 pagi ya. Terus
perjalanan ke Jakarta selama 4 jam. Transit di Denpasar 30 menit. Pesawat tersebut tiba di Jakarta jam berapa? Gampang ya. Jam berapa? Gampang banget nih ya. Ayo, tinggal tambahin aja kan. Bukannya 10.30, Pak. Hah? Bukan 10.30. 10. Jawabannya nggak ada ya? Kan dia dari Denpasar, dia berangkat dari Lombok jam 7. Kita. Terus dia 4 jam. Harusnya jadi 11.30. Tapi Jakarta lebih lambat 1 jam. Jadi harusnya 10.30. Iya nih, mesti ini. Iya, betul. Transit harusnya dikurangin setengah jam ya. Karena kan ke Jakarta nih ya. Di tengah perjalanan ada transitnya tadi 30 menit ya. Iya, 10.30. Ya. Ini. Jadi jam 7 berangkatnya ditambahin jam 4 atau ke bawah deh ya. Lalu dikurangi waktu istirahat ya. 0.30. Jadi 10.30, ya. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut. Misalkan A tambah A dan B bilangan bulat. Ini pernyataan pertama, kedua, ketiga, dan 4 ya. Tambah, kurang, kali, bagi. Berapa jumlah maksimal pernyataan yang dapat memberikan nilai benar? Jadi yang benar maksimal ada berapa? Kalau A tambah B ganjil misalnya. Kalau A tambah B ganjil, untuk bisa mendapatkan ganjil, 1 genap, 1 ganjil ya. 1 genap, 1 ganjil. Kalau misalnya 1 benar, yang A ini benar, yang kedua benar apa salah? Iya. Kalau A, selisihnya juga pasti ganjil ya. Ya nggak? Kalau 1 benar, 2 juga benar. Apakah yang ketiganya juga benar? Benar. Salah. Iya, bisa contoh aja 2 dikali 1 gitu ya. 2 kali 1 kan genap ya. Berarti 3 salah. Yang keempat, ganjil nggak? Tergantung angkanya. Bisa. Bisa ganjil, bisa genap. Coba. Kalau kamu bilang tergantung misalnya apa? 6 sama 3, 9 sama 3. Bisa genap, bisa ganjil. Ya berarti yang atas kamu contohnya beda lagi dong kalau kayak gitu. Kalau kamu pakai 9 sama 3, dijumlahin jadi genap bukan ganjil. Oh. Ya nggak? Kan kita pakai ini 1 genap, 1 ganjil ya. Kalau 1 genap, 1 ganjil, 1, 2 benar. Tapi dikali jadi genap, dibagi juga jadi genap. Kalau kamu pakai yang ganjil sama ganjil, ya, misalnya ganjil sama ganjil, 9 sama 3 misalnya, ya, ini jadi genap, jadi 1, 2 salah. Tapi 3, 4 jadi benar. Ya kan? 9 kali 3 ganjil, dibagi 3 juga ganjil. Jadi kamu boleh pakainya yang pertama, misalnya genap-genap atau genap ganjil boleh. Tapi akan pasti cuma 2 yang benar maksimal ya. Bisa dipahami? Oke, ada yang kurang jelas? Lanjut. Jumlah nilai A yang mungkin dari persamaan di atas.
5 dikurang 3. D. D. Bravo apa delta? Delta. Delta. Ya. Oke. Gimana dapat ini? Min 4. Ini min 1. Jadi min 4 min 1 ya? Sorry ini. Min 4. Min 4, Ini min 3 ya? Min Min 7 7. ya? Terus belakangnya diterusin nggak? Min 15. Oke, boleh terus. Min 15. Terus berikutnya? 0. Terus berikutnya? Faktorin. Faktorin. Kan jumlah nilai rumusnya apa? X1 tambah X2. Min B per A. Nah, gitu aja sih ya. Ya nggak? Jadi, min 7 per 2 ya. 3,5. Kamu faktorin gimana tadi dapatnya? 2A. A ya. Ini selisihnya 7. 5 sama 3. Yang 5 yang min ya. Ini plus. Ini kan 5 sama min 3 per 2. Iya. Iya. Terus yang ditanya Jumlah. jumlah. Sama dong. Kamu nggak teliti kali ya? Hah? Iya. Iya, nggak teliti ya. Dikit. Hati-hati ya kalau nggak teliti jawabannya ada yang repot. Sama aja. Tapi kalau tanya jumlah atau hasil kali, nggak perlu difaktorin ya. Langsung aja. Ada yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut. Perbandingan berat badan 4 orang. Ada Abi 3 kilogram lebih berat dari Dodo. Berarti Dodo tambah 3. Bayu lebih ringan 6 kilogram dibanding Coki. Bayunya lebih ringan. Coki kurang 6. Dodo lebih berat dibanding Bayu. Dodo lebih berat. Berarti Bayu tambah 2. Jika dodonya 40. Nah, enak nih. Dodonya 40. Ditanya pernyataan yang benar. Ayo. Mana dulu yang gampang dihitung kalau Dodo diketahui? A-nya berapa jadinya? A-nya tambah 3 ya. Dodo tambah 3. Berarti A-nya 43. Terus mana lagi? Yang B-nya berapa? B. B-nya berapa? Jawabannya B. Apa gimana? B-nya berapa? 40 kurang 2 ya. B-nya. 40 kurang 2 itu 38. Ini si Dodonya 40. C-nya berapa C-nya? 32. 32. C-nya? Yang B. Yang B kan ini tadi nih. B, Dodo dikurangi 2. Ya. Dodo dikurangi 2. 44. 38. Si C iya. Jadi tambah 6 ya. B tambah 6. Jadi 44. Ya, kesimpulannya yang mana kesimpulannya? Ya, ada yang dapat? Ayo. C. C. Coki lebih besar dari Abi. Ya, C. Betul ya. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ya. Coki lebih besar dari Abi.
Sebuah mobil berkapasitas 5 penumpang. Jika mobil tersebut ditumpangi oleh 3 orang dan yang dua diantaranya bisa mengemudi, ya, dari 3 2 orang bisa mengemudi, ya. Berapa banyak cara mengatur posisi tempat duduk ketiga orang tersebut? Yuk, gimana caranya? Ada 5 posisi, ya. Ini supir, ini penumpang 1, penumpang 2, penumpang 3, penumpang 4. Yuk, pakai apa nih? Kombinasi, permutasi? Posisi supir bisa berapa orang yang isi? Ini kan 2 orang, di antara bisa nyupir, ya. Ini ada 2 orang. Nah, tinggal kita ngitungnya di sini nih, ya. Kalau 1 orang terisi, supir pasti terisi, ya. Sisanya kita nyari yang ini, 4 posisi ini. Gimana caranya, ya? Orangnya ada 3. Yang 2 berarti cuma kursi kosong, ya. Kursi kosong. Ayo, logikanya dapat nggak? 2 kursi kosong. Ada 4 posisi, ya. Jadi totalnya kan pakai permutasi, ya. 2 dikali ada 4 posisi, berarti 4 faktorial, ya. Tapi ada yang sama. Yang sama itu 2 kursi kosong, ya. Berarti dibagi 2 faktorial. 4 faktorial dibagi 2 faktorial, tersisa apa? 4 kali 3, ya. 24 ya. Ya, betul. Ada yang kurang jelas pemahaman soalnya? Ini posisi supir ada 2 kemungkinan, karena 2 pengemudi, ya. Di sini ada 2 kursi kosong. Nah, itu yang dibilang identik dengan 2 kursi kosong. Kalau 2 penumpang lainnya kan bisa si A sama B, ya. Oke, ada yang tanya? Oke, lanjut. Seseorang melakukan perjalanan dengan mobil selama 10 jam dari A ke C melalui B. A melalui B ke C, ya. Kecepatan rata-rata mobil di kota A ke kota B 40 km. Dari sini ke sini 40 km per jam. Sedangkan kecepatan rata dari B ke C 60 km per jam. Jika B di tengah-tengah, ini persis tengah-tengah, maka jarak dari A ke C, ya. Gimana nyari jaraknya? Pakai cara praktis aja, ya. 2 dikali kecepatan 1 dikali kecepatan 2. Dibagi kecepatan 1 ditambah kecepatan 2. Ini karena bolak-balik ini dianggap, ya. B yang tengah-tengah, terus dikali waktunya 10 jam. Tinggal disederhanain, ya. Ini ada 0 atas bawah. 0-nya sama dicoret. 480. 10. Berapa dapatnya? Dikali Ya. 10. Ya, 10-nya coret gitu kan. 240. 480. Yep, 480 kilometer, ya. Ada yang kurang jelas? Ada yang tanya? Oke, lanjut. Diketahui X, Y, Z bilangan prima yang memenuhi ini. Berapakah nilai A? X, Y, Z-nya prima, ya.
berapakah nilai A? Yang pertama, X tambah Y sama dengan 8. Ayo. Nih, lihat ya. 2X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 2A. Ya, karena 2A berarti kan dia bilangan genap ya. Bilangan genap. Nah, 2X sama 2Y juga genap kan? Karena kelipatan 2 genap. Berarti karena hasilnya genap, genap ditambah apa jadi genap? Harus genap ya. Ini kan 2X tambah 2Y-nya genap. Berarti 3Z juga genap ya. Genap. Nah, 3 dikali berapa yang genap? Sementara Z-nya harus bilangan prima. Bilangan prima, kan ingat bilangan prima kan yang genap cuma 2 ya. Yang lainnya ganjil kan? Ya nggak? Kalau bilangan ganjil, dikali ganjil, hasilnya ganjil. Karena 3Z adalah genap, berarti Z itu pasti Dua. pasti 2. Ya. Z-nya pasti 2. Oke, yang pertama X tambah Y-nya 8. Udah bisa nentuin nilai A nggak? Ini kan tadi kita substitusi dulu Z-nya ke sini ya. Z-nya kita substitusi ke sini, jadi 2X tambah 2Y tambah 6 sama dengan 2A ya. Kalau kita bagi 2 semuanya, berarti X tambah Y tambah 3 sama dengan A. Nah, ini yang diketahui di awal gitu ya. Jadi, karena Z-nya udah bisa dicari tadi. Kalau X-nya diketahui, A-nya bisa dicari nggak? Kan ini kita ganti 8 nih, ya kan? Bisa. Ya, bisa ya. A-nya cukup. Kalau yang B, yang kedua bisa ngitung juga nggak? Bisa. Ya. Bisa, kan Z-nya tadi 2 ya? Ya nggak? Berarti ini juga cukup ya. 1 cukup, 2 cukup. Jadi jawabannya yang mana? Ini kan nggak perlu digabung ya. 1 bisa ngitung A, 2 bisa ngitung A. Ya, D ya. Oke, ada yang kurang jelas? Lanjut ke nomor berikutnya. Ini ada tanda siku-siku ya. ED-nya sejajar sama BC. CD-nya 20. Berapakah panjang BC? Ini yang ditanya nih. Misalnya X. Berapakah X? Kalau AE diketahui, bisa nggak ngitung X-nya? Kalau AE diketahui 9. Bisa nggak? Ayo. Ini 9. Nggak perlu ngitung sampai selesai, yang penting bisa apa enggak gitu ya. Kita ngitung X-nya. Yuk, ada yang bisa? Belum cukup? Ini kan segitiga ini sebangun nih ya, karena sama-sama siku-siku dan sejajar ya. Jadi segitiga AED ya, ini sebangun sama segitiga ABC ya. Ini ED-nya bisa dihitung kalau misalnya ini N deh, ya N. Pakai Pitagoras, ED-nya kan bisa dicari ya. Iya nggak? Kalau pakai Pitagoras. Artinya 9 kuadrat ditambah misalnya ini N ya, N kuadrat. Terus pakai perbandingan sisi. Ya. Ini dibagi ini. Ini dibagi ini. Sama dengan
Mana lagi? Bisa dihitung nggak ya? Ini kan perbandingan sisi ini. Sisi pendek dibanding sisi panjang sama dengan sisi pendek banding sisi panjang. Ya. Nanti bisa dapat ya 2 perbandingan. Ada huruf X-nya bisa dicari. Bisa nggak? Kebayang nggak? Ini perbandingan sisi ya. AD, si AD dibanding AC sama dengan ini, ED dibanding BC ya. Ini yang ditanyain. Bisa dihitung ya? Bisa nggak? Bisa apa nggak? Bisa ya. Oke, yang kedua. Yang kedua, kalau BE-nya diketahui. BE diketahui. BE, ini kan ada tanda sikus, ada tanda sama nih. Berarti ini sama ya. Ini 15, ini 15. Ya. Bisa dihitung? Mirip sama yang tadi yang pertama ya, pakai perbandingan ya. Pakai perbandingan bisa dapat X-nya. Ini juga bisa dihitung ya. Jadi 1 cukup, 2 cukup ya. Tanpa harus ngegabung. Jawabannya D ya. Nggak perlu ngitung sampai tuntas, tapi logikanya bisa dihitung apa enggak yang perlu ya. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut. Robi dengan berkendara selama 5 jam. Masih berkendara ya. Pada jam pertama, kecepatan rata-ratanya X. Kecepatan rata-ratanya Y pada 4 jam kedua, 4 jam berikutnya ya. Jadi yang pertama X, 4 jam berikutnya Y kecepatannya. Berapa kecepatan rata-rata untuk keseluruhan perjalanan? Satu, Y-nya diketahui. X tambah 50 bisa dihitung? Kecepatan rata-rata. Bisa dihitung nggak? Halo, halo. Kecepatan rata kan berarti V1, V rata 1 tambah V2 di total jaraknya ya. Total jaraknya 5. Yang pertama X, yang kedua Y. X tambah Y bagi 5. Kalau Y-nya diketahui, X tambah 50. Bisa dihitung? Y-nya diganti X tambah 50. X tambah 50 dibagi 5. Udah bisa dapat nilai X rata-ratanya? Halo? Ini masih ada variabel X ya. Jadi nggak cukup ya. Nggak cukup. Yang kedua, kalau X tambah 4Y-nya 50. Atau sama juga X sama dengan 50 min 4Y ya. Kita substitusi ke persamaan untuk mencari rata-rata. Berarti 50 dikurang 4Y. Ini rata-rata ya. Dibagi 50 dikurang 4Y. Terus dibagi, tadi X-nya 50, tambah Y ya. Dibagi 5. Ini sama juga, ada variabel Y-nya ya. Jadi yang 2 juga nggak cukup. Gimana kalau digabungin? Kalau Cukup. Cukup ya, kalau kita gabung, Y-nya disubstitusiin, dapat nilai X-nya ya. Oke, kalau digabung jadi cukup ya. Ada yang kurang jelas? Jadi jawabannya yang mana? Charlie ya. 1 aja nggak cukup, tapi kalau digabung cukup. Ada yang kurang jelas? Masih pada melek? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. ABC merupakan segitiga siku-siku di B dengan panjang AB-nya 9. Siku-siku di B ya. Ini B siku-siku. AB-nya misalnya ini A ya. Ini C. AB-nya 9. Berapakah panjang AC? Yang ditanya ini AC ya.
Kalau luas segitiga ABC-nya 54, bisa ngitung X-nya nggak? Yuk. Belum. Bisa nggak? Bisa. Yang pertama dihitung apa dulu? BC-nya dulu. Iya, kalau luas segitiga kita hitung BC-nya dulu ya. Setelah itu nyari X-nya pakai Pitagoras ya. Pitagoras. Oke, ini cukup ya. Ya. Kalau BC-nya diketahui, Bisa. sama juga nih. Ya, lebih enak malah nggak pakai rumus luas lagi ya. Jadi jawabannya yang D ya. D. Oke, ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 20. X min Y-nya sama dengan 2. P itu X tambah Y. Berapa X tambah Y? 3 detik. Berapa? Oh, yang kayak gini-gini sering keluar nih ya. X kuadrat dikurang Y kuadrat itu kan X tambah Y dikali X min Y. Ya. Jadi kadang ini yang diketahui sama ini atau ini sama ini ya. Tinggal dikaliin aja ya. Berapa X tambah Y-nya? Ini 20, ini 2. Berarti berapa X tambah Y? Halo? Berapa? Pak, itu di soalnya X kuadrat tambah Y kuadrat, Pak. Oh, salah. X kuadrat tambah Y kuadrat. Berarti gimana kalau X tambah Y kuadrat? Ini kita kuadratin dulu aja ya. X min Y kalau dikuadratin jadi apa? X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 2XY. Ya enggak? Ini X kurang Y kan 2 ya. 4. X tambah Y kuadratnya berapa? 20. Ya. 2XY. Nah, 20 dikurang berapa jadi 4? 16 kan? 2 dikali berapa jadi 16? Berarti XY-nya 8 ya. Sekarang kalau kita masukin rumus X tambah Y kuadrat. Jadi apa? X kuadrat tambah Y kuadrat. Ini jadi berubah plus ya. 2XY. X tambah Y kuadrat kita udah ada diketahui 20 ya. 2XY tadi 16 kan? Ini 16. Berarti X tambah Y kuadratnya 36. Berarti X tambah Y-nya berapa? Halo? 6. 6 ya. Jadi hubungannya gimana? Nah, gampang ya. Ada yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas? Cukup jelas ya. Oke, ke nomor berikutnya. Diketahui X himpunan bilangan. Himpunan anggota himpunannya 0, 1, 2, 3, 4, 6. P banyak bilangan ratusan genap berbeda. 3 angka berarti ratusan. Yang terbentuk dari X. Ayo, ada berapa cara? Dapat contoh-contoh. Kalau 100 contoh ya, 100
bla bla ya. Ini berapa cara? Kan belakangnya tapi genap ya. Kan di sini genap. Kalau 100 di depan yang mungkin di belakang kan ada 0, bisa 2, bisa 4, bisa 6 ya. Jadi di sini belakangnya 4 cara. Satu angka dipakai. Ini kan ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Terus berapa kali berapa? Jadi mulai dari belakang karena genap ya. Yang 101XX bisa digabung sama yang depannya ganjil ya. Yang 3XX. Ini bisa digabung. Belakangnya 4 cara. Depannya karena ada 1 ada 3 ada 2 kemungkinan ya. Totalnya ada 6 angka. Sudah digunakan 2 angka. Berarti sisanya 4. Yang ini 1 atau 3. Yang 4 itu angka genap di belakang ya. 4 di tengah karena 2 angka digunakan. Awalnya ada 6 angka dikurang 2 ya. Sisanya tinggal 2 ya, 200 atau 400 atau 600 ya. Perlu dihitung nggak? Perlu dihitung nggak? Yang ini berapa cara nih? 4 kali 4 kali 2. Ya. Berapa? 8 kali 4, 32 ya. Ini nggak perlu dihitung. Ini aja udah lebih besar dari 30 ya. Jadi otomatis P-nya pasti lebih besar dari Q ya. Karena ini udah 32 cara ya. Apalagi ditambahin ini. Ada yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut. N adalah bilangan ganjil terbesar yang tidak lebih dari X. Ganjil terbesar tidak lebih. Berarti bisa kurang atau sama dengan X ya. Dan habis dibagi 9. Habis dibagi 9. P-nya banyaknya faktor prima dari N jika X-nya kurang dari 1000. Kurang dari 1000 habis dibagi 9 berapa tuh? Jadi si P itu kan di antara si P. Untuk P, X-nya lebih besar dari N tapi kurang dari 1000 ya. Kurang sama dengan 1000. Berapa yang kurang dari 1000 kelipatan 9? 999 ya. 999. Sekarang kita nyari banyaknya faktor prima. Yang gampang itu kan 99 dibagi 3 ya. 3 dikali 333 dibagi 3 lagi deh. 3. Jadi 111 ya. 111 apakah prima? 111 kita bagi. Bukan ya? 11 bagi 3? 3, sisa 2. 21 bagi 3, 7. Ya. Jadi 99 itu 3 dikali 3 kali 3 pangkat 3 kali 37 ya. Banyaknya faktor prima berarti 3 sama 37. Ya. Jadi si P itu adalah 2 ya. Faktor primanya 3 dan 37. Gimana Ki? Ki faktor prima dari yang N, X-nya kurang dari 100. Berarti yang 99 ya. Berapa banyak faktor primanya? Mirip-mirip sama yang di atas ya. 3 pangkat 2, 9 kali 11 ya. Faktor primanya 3 sama 11 ya. Cuma 2 juga. Q-nya berarti 2. Berarti hubungannya P dan Q apa? Sama ya, sama-sama 2. Ada yang kurang jelas?
Ada yang tanya? Oke, nomor berikutnya. Banyak bangun yang memiliki 4 titik sudut. Ayo. Belah ketupat, betul nggak? Halo, masih pada bangun? Belah ketupat gimana? Iya, 4 titik sudut ya. 1 benar, 3 pasti benar. 5 segitiga. 5 segitiga. Iya, ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Kalau balok? Balok banyak ya. Di atas 4, bawah 4 ya. Jadi ini bukan. Jadi jawabannya 1, 2, 3. A. Ada yang kurang jelas? Lanjut ke nomor berikutnya. Bilangan yang bersisa 3, jika dibagi 33 adalah, nah, lu gimana nih? Kalau bisa dibagi 33, berarti dia kelipatan 3 dan kelipatan 11 ya. Kelipatan 3 dan kelipatan 11. Kalau kelipatan 3 kan cirinya jumlah digitnya bisa dibagi 3. Misalnya 702. Ya. Ini kelipatan 3 enggak? 7 tambah 2, 9 ya. Karena 9 kelipatan 3, ini kelipatan 3. Nah, kalau ciri kelipatan 11 gimana caranya? Ada yang masih ingat? Kalau ciri kelipatan 11, jumlah digit ganjil ya, pada bilangan yang suku ke ganjil ya, ganjil itu dikurang jumlah digit pada genap, jumlah digit genap ya, digit genap itu sama dengan 0 ya, selisihnya 0. Oke, contohnya misalnya berapa ya? Contohnya 1364. 1364. Suku ganjilnya kan 1 tambah 6, 7 ya. 7. Genapnya 3 tambah 4, 7. Nah, ini kan selisihnya 0 ya. Berarti ini lipatan 11 ya. Oke, kita cek yang nomor 1. 6159. Apakah kelipatan 3 dan kelipatan 11? Kita cek jumlah satuannya. 0, 21. Betul ya? Ya, ini kelipatan 3. Tapi kelipatan 11 enggak? Bukan. Bukan ya? 11 sama 10. Jadi 1 bukan, salah. 3 salah juga ya. 2. 564. Jumlah satuannya 10, 15, kelipatan 3. Terus, kelipatan 11 nggak nih? Ini kan, sorry. Ini kan bersisa 3 ya. Bersisa 3. Jadi kita tambahin 3 dulu ya. Tambahin 3 dulu. 564 tambahin 3. Jadi 569 ya. Sorry. 564 itu sisanya 3. 564 adalah kita kurangi 3 justru ya. 561 ya. 5 tambah 1, 6. 6. Ini kelipatan, jadi sama ya, kelipatan 3 dan kelipatan 11 ya. 2 benar, 4 pasti benar. Tadi cek yang ini, 6159. Kita kurangi 3 ya. 6156 ya. Kelipatan 3 enggak? 7 tambah 11, 18, kelipatan 3. Kelipatan 11 enggak? 6 tambah 5, ini 11. 1 tambah 6 itu 7. Bukan kelipatan 11 ya. Jadi jawabannya yang 2 dan 4. C. Ada yang kurang jelas? Ini tadi karena bersisa 3 ya. Jadi angkanya kita kurangi 3 dulu. Oke, nomor 35. Manakah di antara garis berikut yang sejajar? Ayo, sejajar dengan garis I. Kalau sejajar tinggal lihat koefisien XY-nya aja ya. 1 sejajar nggak? Halo?
1 tinggal dikali min 2 aja, tinggal dikali min 2 berarti min 6x plus 4y ya. Jadi ini lihat koefisien x-y-nya aja kalau tentukan sejajar apa enggak, sejajar ya atau tegak lurus. Karena dikali min 2 sama, berarti ini 1 sejajar. Otomatis 3 juga sama ya. Nah yang berikutnya, kalau persamaan garisnya AX tambah BY tambah C sama dengan 0, berarti gradiennya minus koefisien X dibagi koefisien Y ya. Yang berarti di sini minus 3 dibagi minus 2 ya. Min 3 per min 2. Jadi 3 per 2. Oke, ini sama ya. Berarti 2 juga sejajar. Gimana dengan yang 4? Enggak. Lihat dari koefisiennya udah beda ya. Tapi jebakan yang angka yang sama ya. Jadi jawabannya yang 1, 2, 3 ya. Betul. A. Ada yang kurang jelas? Ada yang ditanyain? Cukup jelas? Teman-teman, pagi ini ada kawan saya dari alumni UI juga yang sekarang jadi dosen di UPN ya. Dan timnya mau nyampein sesuatu. Silakan. Halo, selamat pagi menjelang siang nih. Iya. Perkenalkan dulu nih, nama saya James. Kebetulan saya sama dengan Pak Jaya, lulusan di UI, tapi untuk jurusan teknik mesin. Itu. Nah, sekarang saya dengan Pak Ferdi ini kebetulan sedang mengemban misi lah dari universitas kita di UPN di Jakarta, kampus negeri juga, salah satu kampus negeri di Jakarta, untuk memantau bagaimana calon-calon nanti teman-teman ini yang akan berupaya untuk masuk ke universitas gitu. Jadi kita nanti sudah minta tolong dengan teman-teman di sini ke depannya untuk kita mau coba melakukan memberikan kuesioner ke teman-teman bagaimana sistem pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran online yang selama ini teman-teman sudah coba terapkan dengan Pak Jaya ini atau dengan guru-guru kalian di sekolah terhadap efektivitas dan bagaimana kesukaran kalian nanti dalam belajar selama khususnya dalam pandemi ini. Gitu. Jadi hari ini kita memperkenalkan diri, ada saya James, lalu ada Pak Ferdi, dan terakhir itu, nah baru kelihatan ada Pak Ahmad. Gitu. Kita berdua ini tim dalam penelitian bagaimana mencari tahu minat dan atmosfer anak-anak selama pembelajaran yang dilakukan di rumah secara online. Gitu. Nanti kita minta tolong ke teman-teman, tidak hari ini, tapi minggu depan saya titipkan kuesioner ke Pak Jaya, minta tolong untuk teman-teman yang ikut kelas Pak Jaya ini untuk mengisi kuesionernya. Gitu. Apa dari teman-teman di sini ada yang keberatan gitu? Atau mungkin ada yang ditanyain, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Ada yang mau ditanyain atau mau sharing tentang sistem belajar atau materinya Pak Jaya itu udah mantap lah dalam memberikan panduan. Nah, menurut saya ini jadi bagus buat kalian terus semangat dalam kondisi kayak gini dengan belajar di rumah, tetap antusias dalam persiapan UTBK khususnya. Gitu. Apa dari teman-teman di sini ada yang mau bertanya perihal kehadiran kita lah khususnya? Gitu. Udah ngantuk nih. Ngantuk ya. Masa. Benar-benar. Nggak ada ya?
paling itu aja. Jadi minta tolong kita cuma muncul hari ini. Jadi minggu depan kita titipkan kuesioner dalam bentuk Google Form ke Pak Jaya. Minta tolong didistribusiin. Diharapkan keikhlasannya lah dari teman-teman untuk bisa membantu kita melakukan sedikit perhitungan data untuk berkontribusi terhadap bagaimana penilaian sistem belajar jarak jauh ini. Gitu. Kira-kira itu aja. Oke, siap. Dari Pak Jaya, terima kasih banyak nih Pak untuk Sama-sama. kesempatan. Iya. Ya. Oke, sebelum saya tutup, saya ingetin ntar jam 1 kita tryout online ya. Oke, saya tutup pertemuan kita hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk.